Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Sabtu, tanggal 29 April 2023. Ya, tetap semangat kawan-kawan ya. Dalam pertemuan ke-7, kita mulai saja kawan-kawan ya. Baik, saya akan share kepada kawan-kawan ya. Iya. Oke, baik, dalam pertemuan ke-7 kita akan membahas lebih banyak sedikit studi kasus ya. Jadi dalam manajemen pemasaran saya akan lebih fokus dalam studi kasus kawan-kawan ya, supaya lebih Anda bisa menerapkan ya dalam ilmu manajemen pemasaran, di mana judulnya adalah perencanaan pemasaran dengan strategi dengan keunggulan komparatif ya. Ya, dalam bab ke-7 ini, pertemuan ke-7, kita lihat bagaimana teman-teman kemarin hari Senin sudah mendapatkan sama dengan Anda hari Sabtu pagi ini ya. Kita mulai saja kawan-kawan. Ya, tentunya kawan-kawan akan bertanya ya tentang keunggulan komparatif yang kita ceritakan pada hari ini, di mana dalam bahasa Inggrisnya comparative advantage. Ini berbicara merupakan kelebihan ya atau keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya atau suatu negara dibandingkan dengan perusahaan atau negara lain, yang dimana kelebihan tersebut diperolehnya dari penguasaan atau pemilikan sumber daya tertentu yang tidak didapat atau yang tidak dapat dimiliki oleh perusahaan atau negara lain. Ya. Misalnya kita ambil contoh, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam biasa dan juga keunggulan yaitu sumber daya manusianya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, contoh kedua. Misalkan negara Jepang memiliki sumber daya industri teknologi dan industri kendaraan atau industri yang semakin canggih, yang maju ya, seperti produk Epson, Toshiba, Sharp, ya, Honda, Suzuki, Yamaha, Toyota dan sebagainya ya. Lalu kawan-kawan kita lihat, nah dalam beberapa hal Anda nanti dalam manajemen bisnis ya, kalau Anda sebagai owner ya, ataupun nanti Anda sebagai manajer dalam keuangan, tentunya harus mengerti tentang ilmu manajemen pemasaran. Ada 3 hal yang Anda harus perhatikan. Pertama adalah keunggulan sarana produksi atau the advantage of production facility ya, nanti kita akan jelaskan. Lalu kedua adalah keunggulan produk atau product advantage ya. Lalu ketiga adalah keunggulan perdagangan atau trading advantage ya. Mungkin nanti teman-teman akan bicara masalah keuangan ya, dalam dunia bisnis. Kita akan lihat kawan-kawan ya, contohnya. Nah, kita lihat di mana gambar dengan keunggulan komparatif. Ada 3 hal tadi saya katakan kawan-kawan. Pertama adalah sarana produksi ya. Sarana produksi adalah kita lihat pengusahaan teknologi ya, apa yang digunakan ya. Biayanya berapa penggunaan teknologi produksi dalam mesin-mesin nanti di pabrik tersebut ya. Bagaimana teknologinya ya? Tentu teknologi akan semakin canggih kawan-kawan ya. Tentu Anda harus akan mengerti berapa biayanya ya. Lalu berikutnya penguasaan supply ya. Artinya penguasaan supply dalam bentuk raw material, bahan bakunya bagaimana. Lalu Anda juga harus bisa menghitung skala produksinya ya. Berarti misalnya departemen marketing atau departemen produksi memproduksi misalkan 1 unit televisi atau 1 unit produksi AC ya. Berapa skala produksinya ya dalam setiap bulan, lalu penjualannya ya, hasil penjualannya berapa, apakah menutup biaya operasional atau tidak. Nah, ini nanti harus Anda kuasai ya. Ini hanya saya ceritakan secara singkat ya. Lalu produk, kawan-kawan, kita lihat produk ya, artinya ada produk eksklusif, produk yang utama atau produk yang unggulan ya. Lalu pengembangan produk ya. Artinya misalnya perusahaan Anda membuat suatu produk berbagai macam-macam, misalnya Toyota Astra, ada produk kendaraan Alphard, lalu ada Agya, Toyota Rush, Toyota Kijang ya. Berapa Anda tahu berapa komponen-komponen penjualannya kawan-kawan ya. Lalu bagaimana kualitas produk tersebut ya. Nah, ini penting sekali, artinya nanti Anda sebagai orang keuangan juga harus mengetahui kualitas produk barang tersebut oke nggak dijual ke pasar ya. Jangan hanya kita hanya terima laporan doang ya.
Ini bahaya sekali ya, kalau hanya terima laporan doang. Anda sebagai orang yang memegang keuangan, yang memegang dipercaya mengelola keuangan perusahaan, ya harus tahu bagaimana tentang sarana produksi dan produk. Ya. Lalu ketiga, kita lihat perdagangan, kawan-kawan. Trading, ya, artinya bagaimana pengangkutannya tepat waktu. Ya. Misalnya Indofood melakukan pengiriman barang ke Sulawesi, ya, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Medan, ke Padang, ya. Bagaimana pengangkutan, biayanya bagaimana? Ya, ya. Lalu berikutnya service, pelayanan. Ya, tentunya ini lebih banyak di marketing, kawan-kawan, ya. Lalu masalah pembayaran, kredit card-nya, ya, debit card-nya, hubungan transaksi perbankannya bagaimana? Nah, ini ya, Anda harus mengerti. Nah, apalagi sekarang ya, kita masukin oke. Oke, Maria, silakan masuk. Apalagi perdagangan sekarang menggunakan internet banking, ya. Tidak bisa lagi melalui konvensional, telepon-teleponan, sudah on the time, ya. Artinya nanti Anda kawan-kawan yang memegang keuangan atau bidang akuntansi, Anda harus mengerti sarana produksinya bagaimana, ya kawan-kawan. Ya, jangan sampai Anda kecelek. Teknologinya apa, biayanya berapa, ya. Penguasaan suplainya bagaimana, skala produksinya bagaimana, ya. Lalu produk, ya, produknya apa ya yang dijual, ya. Anda harus tahu berapa unit yang dijual, berapa rupiah dijual. Lalu perdagangan, kawan-kawan, ya. Sekarang perdagangan makin canggih, ya. Tadi saya bicara tentang internet banking, ya, melalui bank-bank swasta atau bank pemerintah, ya. Sudah canggih, ya. Jadi tidak ada pembayaran secara konvensional, misalnya supplier dari Makassar kirim uang dalam bentuk apa? Dalam bentuk cash, kita koper langsung kirimkan ke Jakarta, nggak ada lagi, ya. Artinya perdagangan sudah melalui melalui internet perbankan yang canggih, ya, internet banking atau melalui handphone pintar Anda, ya. Pengangkutan harus tepat waktu dan berbagai hal, kawan-kawan, ya. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, tadi saya bicara keunggulan sarana produksi, ya. Artinya sarana produksi adalah yang dimiliki oleh perusahaan bisnis yang dapat dikelola dengan baik, ya, dengan terencana, dengan rapih, ya, sehingga dapat memperoleh skala produksi yang optimal atau economy of scale, ya. Artinya Anda tahu produksi optimal di perusahaan Anda bagaimana, ya. Misalnya perusahaan industri garment, perusahaan industri elektronik yang nanti bergerak di dalam keuangan atau akuntansi, perusahaan menghemat biaya produksi yang hemat, ya. Artinya biaya yang produksinya ini borosan, kawan-kawan, ya. Anda sebagai orang keuangan harus cek langsung dapat digunakan sebagai senjata dalam persaingan, ya. Ini penting sekali. Penghematan, ingat, penghematan biaya itu sangat penting, ya. Penguasaan sumber bahan baku, saingan, ya, yang semakin kompetitif, dan lagi peningkatan kualitas Anda, SDM Anda dalam pengembangan teknologi, ya. Penghematan biaya produksi yang hemat, lalu ya, staf-staf Anda, karyawan-karyawan Anda juga harus menguasai pengembangan teknologi, ya. Oke. Ya, oke, mohon open kamera, ya. Oke. Selanjutnya, kawan-kawan, ya, ada Sofia Nuri lagi, ya. Nah, perhatiin nih, kawan-kawan, ya. Kita step by step, ya. Di mana keunggulan produk, ya, keunggulan produk kan dunia miliki. Artinya nanti teman-teman, ya, sebagai orang keuangan, ya, mohon Anda perhatikan, ya, perhatikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Apakah produk ini sudah berkualitas, ya, bukan produk yang tidak berkualitas, ya. Dalam bisnis kita bicara produk berkualitas, ya. Lalu juga perhatikan apakah memiliki kualitas tinggi. Ya, sekali lagi kualitas tinggi, kawan-kawan, ya. Nah, teman-teman, menekankan, ya, ini saya bicara tuh, ya, biayanya dihemat, ya, dihemat artinya diperhitungkan sehingga menghasilkan kualitas produk yang berkualitas ini sudah memenuhi kualitas yang utama, ya, atau quality first, ya. Sehingga kita lihat, ya, contohnya di depan mata aja, ya, bisa pengembangan produk seperti Toyota, Suzuki, Toshiba, ya, dan berbagai jenis produk yang mungkin ada di rumah Anda, ya, atau di kantor Anda, dan konsumen, ya. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, contohnya kita lihat, ya, ada di depan mata kita, atau di rumah kita, atau di kantor kita, ya, misalnya kendaraan Toyota, ya, atau Toshiba, Suzuki, ya, dan sebagainya, ya, di contoh-contoh produk dari negeri atau negara Jepang, ya. Selanjutnya, kawan-kawan, kita lihat yang terakhir adalah keuangan. Fasilitas perdagangan yang diberikan kepada konsumen pada tahap awalnya bicara pengiriman dan penyebaran distribusi. Kita perhatikan bagaimana pengiriman barang, ya, biaya-biayanya secara efisien, sekali lagi secara efisien, kawan-kawan, ya.
yang masuk akal ya, sehingga tidak terjadi keborosan. Kita bicara profit ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya penggunaan transaksikan ya. Bagaimana pemberian fasilitas leasing kredit ya, pembayaran kredit card, debit card ya, melalui kecanggihan teknologi melalui internet banking ya. Mungkin teman kita Huan Bunga Maharani di Bank BCA sudah tahu ya, bagaimana pembayaran transaksi melalui internet banking melalui laptop perusahaan Anda ya, atau pembayaran gaji yang tepat waktu ya kawan-kawan ya, dan berbagai hal pembayaran transaksi perdagangan ya melalui Bank BCA ya. Bisa kita tanya dengan teman kita Huan ya di Bank BCA ya, Bank Sentral Asia, akan meningkatkan transaksi perdagangan ya kawan-kawan ya. Lalu service maintenance product adalah merupakan keunggulan perdagangan ya teman-teman ya. Ya, nah keunggulannya bisa kita lihat teman-teman. Ini kita lihat keunggulan produk Jepang ya. Ya saya nggak usah sebutkan lah ya. Memang akhirnya di marketing ini jadi bicara iklan ya. Produk-produk unggulan ada di depan mata. Artinya produk-produk Jepang lebih mengutamakan kualitas produk. Bagaimana meningkatkan kualitas produk, meningkatkan inovasi, mengefisienkan biaya produksi. Nah ini penting sekali kawan-kawan ya. Meningkatkan kecanggihan teknologi inovasi, alat di pabrik, alat-alat di kantor ya, pengembangan teknologi dengan kekuatan SDM yang sangat luar biasa. Nah ini ya, bagaimana bahasa Jepang sampai saat ini lebih maju dalam industrinya ya kawan-kawan. Kita lihat teman-teman, contohnya semangat bangsa Jepang dalam meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Ya kita perhatikan bangsa Jepang di transportasi umum aja masih membaca ya, artinya bagaimana meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kualitas dirinya sendiri dalam sumber daya manusia ya, baik dalam berbagai aspek ya, aspek marketing, operasional, keuangan dan berbagai hal ya. Artinya saya berharap teman-teman ya, insya Allah ya, saya harapkan Anda sebagai mahasiswa saya ya, saya doakan menjadi semangat belajar, cerdas dan pintar, dan juga menjadi lulusan-lulusan sarjana manajemen yang sukses ya, karirnya dengan masa depan yang gemilang teman-teman ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya kita membahas perencanaan pemasaran strategi dengan matriks produk pasar. Bisa kita lihat kawan-kawan. Ini ada produk di sini ada pasar ya, 1, 2, 3 dan 4 ya, kita perhatikan ya. Nanti kalau 1 di lama, ini di lama adanya tidak perubahan ya. Lalu kedua ini mengekspansi baru dengan produk lama ya, 3 adalah pasar lama dan produk baru, yang 4 produk baru dan pasar baru ya. Artinya teman-teman kalau dalam penguasaan pasar kita lihat tadi nomor 1 produk lama dan pasar lama ya, artinya aduh ini sangat ketinggalan teman-teman ya. Artinya pasar atau produk Anda sudah tidak menarik dan tidak ada perubahan inovasi dan akan ditinggalkan konsumen ya. Lakukan perubahan ya, artinya membuat perusahaan Anda lebih menarik, toko Anda lebih menarik, outlet Anda lebih menarik, lalu membuat iklan yang lebih menarik ya. Potongan harga diperbaiki ya. Pelayanan kepada konsumen mohon diperbaiki kawan-kawan ya. Kita perhatikan juga misalnya mungkin teman kita Huan di Bank BCA bagaimana ramah menyapa nasabahnya ya. Lalu berikutnya bagaimana meningkatkan tingkat penggunaan barang agar konsumen membeli banyak. Nah ini penting, bagaimana tertarik. Misalnya Anda punya outlet atau toko sembako, bagaimana konsumen tertarik membeli produk Anda ya. Ini penting, ada strateginya ya. Lalu berikutnya menarik ya. Ini kita belajar bagaimana kampus kita ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah pengembangan pasar, produk lama dan pasar baru, artinya dari gambar kedua tadi ya. Nanti Anda sebagai bisnismen berusaha bagaimana menjual produk lama dan mencari wilayah pasar baru ya. Misalkan Anda punya usaha ayam goreng ya. Ayam goreng ini banyak di setiap kota ya. Bagaimana agar ayam goreng Anda bisa penjualan meningkat ya. Kita ambil contoh ayam goreng Wong Solo ya, di kota Solo Jawa Tengah, membuka cabang di kota Bandung, kota Jakarta, kota Medan ya. Artinya memperluas wilayah pangsa pasar ya. Strategi ini sebagai mencari ekspansi target pasar wilayah baru dan target konsumen baru di luar wilayah kota Solo, di mana produk ayam goreng tingkat persaingan dan tingkat pasar yang terbatas ya. Lalu berikutnya kita lihat yang ketiga, pengembangan produk baru dan pasar lama ya.
Anda nanti sebagai bisnismen atau sebagai manajer marketing ya harus dapat menawarkan produk baru yang dilakukan dengan mengembangkan inovasi ya, modifikasi produk ya. Perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen atas perubahan apa yang harus dilakukan ya. Misalkan produk kecap Jabango dimulai dengan botol kaca ya, melakukan perubahan dengan botol plastik. Lalu ada juga isi ulang ya, refill ukuran 500 ml dan 1000 ml ya kawan-kawan. Lalu ada juga produk mie instan ya, Indomie dengan berbagai varian rasa. Ini penting kawan-kawan ya, artinya produknya tidak itu melulu ya, bagaimana dikembangkan lagi ya. Lalu kita lihat produk Samsung, misalkan ya, bagaimana ada produk yang untuk harga yang termurah 1.500.000, 2 juta, 3 juta ya, sampai yang untuk segmen kelas atas 15 juta dan sebagainya ya. Lalu berikutnya yang keempat, perhatikan lagi kawan-kawan ya. Artinya dalam beberapa hal Anda perhatikan pengembangan usaha nomor 4 menunjukkan keberhasilan Anda sebagai bisnismen atau manajer yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan inovasi produk dan ekspansi pasar baru ya. New market, artinya kalau Anda berhasil dengan produk Anda, ya artinya produk Anda sebagai pemimpin pasar atau market leaders ya. Kita lihat contoh-contohnya misalkan PT Aqua ya dengan produk air mineral Aqua ya, orang selalu indetect air putih ini Aqua. Indofood dengan produk mie instan, Sarimi, Supermi dan berbagai kebutuhan lainnya ya. Toyota Astra, lalu Honda ya, Wings Group, Unilever Indonesia, PT Gudang Garam Indonesia ya, dan berbagai produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang sukses dan berhasil kawan-kawan ya. Oke, teman-teman. Minggu depan kita akan masuk ke ujian tengah semester ya. Baru beberapa orang yang ngirim ya, hanya nomor kita Sevrianus ya, tugas 1 tugas 2 belum saya cek. Lalu teman kita ya beberapa orang ya belum saya cek juga ya. Saya harapkan kerjakan tugas 1, 2, 3 dan 4 ya dengan baik ya. Teman kita kemarin siapa ya baru bergabung ya. Juga saya masih berikan kesempatan kerjakan dengan baik ya. Sehingga saya harapkan nilai Anda bisa A ya, minimal B ya, minimal B ya. Usahakan kawan-kawan ya, sebab dalam bisnis dunia marketing, bisnis marketing ini semakin canggih, semakin berinovasi kawan-kawan ya. Kita tidak bisa lagi jualan seperti di lapak-lapak misalnya 10.003, 10.003, wah nggak bisa kawan-kawan ya. Sudah menggunakan media-media apa? Kecanggihan teknologi ya. Platform media, internet banking, ya dengan transaksi dan berbagai hal ya. Ditunggu jawaban Anda. UTS pertemuan ke-8 nanti saya berikan kumpulnya tanggal berapa, jam berapa ya. Tapi sangat mudah sekali ya. Lebih banyak fokus dalam studi kasus ya. Semoga kita sukses semuanya kawan-kawan ya. Nah, buat teman-teman, kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Saya mengucapkan kepada teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali ke fitrah manusia yang suci, ya, yang bersih, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas dan selalu memberikan kontribusi yang terbaik bagi lingkungan masyarakat. Ya, penting sekali kawan-kawan ya. Kita sebagai sarjana manajemen atau sarjana akuntansi memberikan kontribusi terbaik kepada lingkungan masyarakat, kepada wilayah kita, kepada nusa dan bangsa, dan juga memberikan yang terbaik kepada negara Republik Indonesia, kawan-kawan ya. Ya, akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, kawan-kawan ya, 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya, teman-teman. Demikian teman-teman, hanya berapa saat, hanya 25 menit. Saya tidak mau terlalu banyak ya, karena mungkin banyak tugas-tugas dari teman-teman. Mohon open kamera biar saya screenshot teman-teman. Ya, oke. Oke, tadi ada mahasiswa kita orang Batak ya. Siapa tuh yang Luban Raja tuh ya? Oke, saya screenshot. Bapak itu tadi aku salah masuk akun. Oh, emang nggak dia orang Batak? Enggak, bukan. Oke. Oke, hari ini ya kita ketemu ada Anggriani Pangidae, semangat Anggriani ya. Lalu Maria Gabriela, ayo semangat ya. Oke, Huan Bunga Maharani, sukses di
perusahaannya di BCA, Alisa Putri, Sofia Nuraya, dan Sefiani Siki ya. Minggu depan kita minggu tenang ya. Lalu minggu depannya lagi nanti pertemuan ke-8. Mohon hadir, nanti saya berikan ininya ya. Saya permudah waktunya, saya bikin panjang ya. Jadi nggak perlu ini apa, saya harus 1 jam, 2 jam, enggak ya. Saya bikin permudah. Pokoknya saya bikin Anda enak dan usahakan nulis dengan baik sehingga nilai Anda dapat A dan B ya. Demikian teman-teman, di hari Sabtu tetap semangat teman-teman, di tanggal 29 April 2023 ya. Selamat malam Minggu ya. Rukun-rukun selalu dengan pacarnya ya. Tetap bahagia. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Salam sukses untuk Tigi dan sampai jumpa di UTS pertemuan ke-8. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa. Sukses semuanya.